Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Sari Agustina, mahasiswa baru Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, kita bersama-sama akan membahas mengenai bioteknologi. Simak videonya sampai akhir ya. Kalian tahu nggak sih, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya seperti bakteri. Ada juga yang digunakan hanya sebagian seperti bagian DNA dan enzimnya saja. Tokoh dalam bioteknologi yang pertama ada Louis Pasteur, seorang ilmuwan yang menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Percobaannya menggunakan air kaldu dan labu leher angsa. Yang kedua ada Edward Buchner, menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi pada tahun 1897 menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Nah, berdasarkan metodenya, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Di antara contoh dari banyaknya produk bioteknologi, yang pertama ada oncom, yang dibuat dari fermentasi jamur Neurospora crassa. Yang kedua ada kecap, yang dibuat dari fermentasi Aspergillus venti. Ketiga ada yogurt, yang dibuat dari fermentasi Lactobacillus burghallicus atau Streptococcus thermophilus. Yang keempat ada tape, yang dibuat dengan fermentasi ragi dengan memanfaatkan jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada keju, yang dibuat dengan bakteri Panicillium recuetorti atau Propionibacterium atau Lactobacillus. Kemudian ada tempe yang dibuat dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian yang kedua ada bioteknologi modern. Contohnya pada bidang pertanian ada kultur jaringan dan tanaman transgenik atau penciptaan bibit unggul. Pada bidang kesehatan ada penciptaan antibiotik, cloning pada hewan, vaksin, dan bayi tabung. Pada bidang peternakan ada inseminasi buatan. Kemudian pada bidang lingkungan ada proses bioremediasi sebagai penguraian plastik dan penguraian limbah minyak. Kemudian pada bidang pangan dengan memanfaatkan protein bersel tunggal untuk memaksimalkan produksi pangan. Kemudian ada bidang pertambangan dan rekayasa genetika. Kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya bedanya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Pada bioteknologi konvensional memiliki kelebihan biaya murah, teknologi sederhana, penerapan mudah, akan tetapi memiliki dampak negatif dipengaruhi dengan keadaan alam dan tidak menghasilkan bibit unggul. Kemudian pada bioteknologi modern memiliki kelebihan menghasilkan bibit unggul, pencemaran rendah, hasil cepat, menghasilkan produk obat baru. Akan tetapi berdampak pada biaya yang tinggi, teknologi yang sulit, serta merusak ekosistem karena lahirnya bibit-bibit unggul dan punahnya bibit yang tidak unggul. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan mengenai bioteknologi? Semoga materinya bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.